Shalom. Mari lambaikan tangan. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita masih bisa beribadah setiap Sabtu malam. Kami percaya ibadah setiap Sabtu malam ini HOG. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Dan saya juga percaya ibadah ini ada karena support dan dukungan dari Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan waktu setiap Sabtu hadir di ibadah malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih dan kami mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu semua dengan luar biasa. Haleluya. Terima kasih kami mengucapkan terima kasih atas nama gembala dan pengerja yang ada. Kami mengucapkan terima kasih untuk waktu dan kesempatan Bapak Ibu berikan bagi kami di setiap Sabtu untuk beribadah malam hari ini. Terima kasih dan mari kita mulai malam hari ini ibadah kita. Kita bacakan DNA gereja kita. Mari kita sama-sama perkatakan DNA gereja kita. DNA gereja kita adalah Restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Haleluya. Mari kita bawa ibadah malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk kasih penyertaan-Mu Tuhan. Di sepanjang minggu ini Tuhan, kami bisa berkumpul kembali Tuhan, beribadah malam hari ini Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Bapa, malam hari ini Tuhan, kami mau bertemu dengan Engkau ya Bapa. Kami mau merasakan kasih mula-mula-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus, Engkau ada Tuhan Yesus di samping kami ya Bapa. Tuhan, jangan lewatkan satu pun dari kami Tuhan malam hari ini ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberikan Tuhan Yesus kasih-Mu. Engkau mau menjamah kami malam hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih. Biarlah Engkau yang beracara Tuhan Yesus atas ibadah kami Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan semuanya Tuhan. Kami terbatas Tuhan, tapi kami punya Allah yang tidak akan terbatas Tuhan. Allah yang kekal, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Kira bala 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 bala. Kira bala bala sikira lala bala 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 bala. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita sembah Dia malam hari ini. Kira lala sikira lala bala 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 sikira lala bala 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 bala. Kira lala sikira lala sikira lala bala 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 bala. Kira bala kura bala sikira lala. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, Yesus Allah yang besar, Yesus segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kira lala basi kira lala bala 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 bala. Kira lala basi kira lala bala sikira lala bala 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 bala. Kira lala basi kira lala bala 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 bala. Mari undang Tuhan masuk di hati. Mari buka hatimu selebar-lebarnya. Biarlah Roh Kudus bekerja malam hari ini atas kita. Kira lala basi kira lala bala 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 bala. Yes Jesus. Kira bala 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 bala. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku
Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Lebih sungguh lagi katakan Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta
Thank you Jesus, thank you Jesus. Tuhan, saudara, apakah kita masih merasakan kasih mula-mula? Apakah kita masih menggebu-gebu datang kepada Tuhan? Atau apakah kita sudah merasa tawar, kita merasa hambar? Kita sudah tidak lama membaca Alkitab. Bahkan kita merasakan puji-pujian seperti hal yang hambar. Mungkin kita kehilangan orang-orang yang kita kasih. Mungkin kita kehilangan usaha pekerjaan kita. Mungkin keluarga kita menjadi berantakan. Tuhan tidak melihat kekayaanmu, karena Dia sudah kaya. Dia menciptakan langit dan bumi, Dia punya semuanya. Tuhan tidak melihat rupamu, karena Dia menciptakan engkau sempurna adanya. Tuhan tidak melihat bahwa engkau mampu, tapi Tuhan mencari orang-orang yang mau. Satu yang Tuhan mau, Dia mau hatimu. Dia mau engkau bawa hatimu, hati yang haus dan lapar, hati yang cinta mula-mula akan Dia. Mari saat ini jika kita merasa tawar dalam setiap ibadah, dalam setiap pujian penyembahan, minta malam hari ini. Minta malam hari ini biarlah kasih mula-mula itu tercurah atas kita. Tuhan, kami minta Tuhan. Kami minta Tuhan Yesus kasih-Mu Tuhan tercurah atas kami malam hari ini ya Bapa. Mari sembah Dia. Jesus, Engkau jamah Tuhan, berikan anak-anak-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Jangan tahan-tahan. Jika engkau mau menangis, menangislah di hadapan Tuhan. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, You're my first love.
Tuhan, cinta mula-mula kami Tuhan. Dan kami tidak mau kehilangan Engkau Tuhan seumur hidup kami Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, Engkau lebih segalanya Tuhan dari apa yang kami miliki ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami akan memuji, kami akan menyanyi bagimu Tuhan seumur hidup kami. Haleluya, haleluya. Mari kita yang mau bersorak-sorak katakan amin, haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, mungkin ada saudara-saudara yang mau bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan malam hari ini. Kita mau menyanyi bagi Dia. Karena kita percaya kasih Tuhan sudah tercurah atas kita malam hari ini. Haleluya. Mari sama-sama angkatkan tanganmu. Amin. Yuk sama-sama nyanyi bagi Dia ya. Haleluya. Angkatlah taruhanmu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, menarilah, menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Yang mau menyanyi bagi Tuhan, mari lambaikan tanganmu, katakan angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, amin. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kaki, menarilah dan bertepuk tangan. Yes. Bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Amin. Kita harus selalu menyanyi dan memuji Dia. Haleluya. Amin. Kita akan membacakan Pentakosta ketiga. Shalom Bapak Ibu. Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
Haleluya. Mari kita sama-sama masuk dalam firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, jika kami memuji-Mu Tuhan, ada damai yang mengalir Tuhan, ada sukacita yang mengalir Tuhan Yesus dalam hidup kami ya Bapa. Makasih Tuhan. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan bersama dia, hatiku damai. Bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Saudara percaya bahwa jawaban hidup kita hanya ada dalam Tuhan. Dunia boleh menawarkan kedamaian, dunia boleh menawarkan segala sesuatu yang kelihatannya baik, tapi ketahuilah, damai yang sejati hanya ada dalam Tuhan. Amin. Mari lebih lagi katakan lagu bersama dia. Yesus, terima kasih ya Bapa. Bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Lebih lagi katakan bersama dia. Bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh
jawaban kami, Engkau jawaban kami Tuhan. Engkau yang berikan damai, Engkau yang berikan sukacita bagi kami ya Bapa. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Sungguh benar Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada sekarang. Semua adalah kasih karunia Engkau di dalam kehidupan kami. Engkau memilih kami, memanggil kami, dan memampukan kami untuk kita, khususnya di tengah-tengah masa sulit seperti ini. Sungguh Engkaulah yang menopang kami, menuntun dan pemeliharaanmu sempurna, ajaib di dalam kehidupan kami. Bapak, ini doa kami malam hari ini Tuhan, supaya kami boleh mengenal Engkau lebih lagi, mengasihi Engkau lebih lagi, melayani Engkau lebih lagi. Tolong kami menggumulkan apa yang dibahas malam hari ini. Kami percaya Engkau banyak berkata buat kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, bahkan kami berdoa Tuhan, kami boleh sedikit lagi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur sama-sama. Boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Diberkati Tuhan, luar biasa. Amin. Kita bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan telah sediakan, rencanakan, dan nyatakan dalam kehidupan kita. Senang sekali saya boleh kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara untuk menggumulkan, untuk belajar firman Tuhan, dan mendengar apa yang Tuhan mau kita lakukan, kita kerjakan di hari-hari ini. Terima kasih untuk Pak Audi, Ibu Mona yang telah memberikan kesempatan. Ini yang ketiga kalinya saya boleh melayani di ibadah yang online. Sementara waktu itu Februari tahun lalu, waktu masih onsite, juga ada satu kali kesempatan waktu itu kita belajar firman Tuhan bersama. Dan hari ini tema yang akan kita bahas adalah mengenai 3 sikap jemaat di dalam kasih karunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saja setiap kita memiliki satu ayat firman Tuhan yang favorit, atau ayat firman Tuhan yang banyak berbicara, sangat merema, dan sangat kita ingat di dalam perjalanan kekristenan kita. Mungkin ada banyak, tetapi ada 1 atau 2 yang sangat kita ingat. Dan di dalam hidup saya, ada 1 yang paling saya ingat ketika saya lagi dalam kesulitan waktu itu, lagi sakit parah. Saya nih dulu pernah sakit artritis, radang sendi yang setiap 3 tahun itu kambuh, saudara. Dan hampir setiap hari ibadah, ke dokter, cari ibadah waktu itu, penyembuhan, dan sebagainya. Dan satu kali ada hamba Tuhan yang membagikan 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Mari kita membaca dengan keras bersama-sama, di layar sudah tampil. 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Katakan amin. Dan di malam ini juga, saya sebagai pendatang di dalam GBI House of Grace, sudah 1 tahun beberapa bulan, sejak Maret tahun lalu, mutasi dari cabang lain, saudara. Saya tuh menggumulkan juga sih, sebenarnya kalau kita mengaku bahwa kita ini jemaat atau pengerja GBI House of Grace, itu apa ya karakteristiknya ya? Apa yang membedakan kita, GBI House of Grace, dengan GBI-GBI lain yang ada di Gading Serpong?
Di Gading Serpong ini banyak GBI. Apa yang membedakan House of Grace dengan jemaat di HKBP? Apa yang membedakan kita dengan jemaat di GPDI? Apa ya? Apa ciri atau indikator atau karakteristik atau sikap kita yang unik, yang menonjol, yang berbeda dengan yang lain, saudara? Dan kita mau lihat dari satu ayat ini, dari Rasul Paulus, seorang rasul yang benar-benar mengalami kasih karunia. Seorang rasul yang tahu persis apa itu kasih karunia, saudara. Kitab 1 Korintus itu ditulis oleh Rasul Paulus bagi jemaat di Korintus sekitar tahun 55-56 Masehi. Bahkan di Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, saudara, saya bacakan di sini bahwa surat 1 Korintus ini memberikan hikmat yang tak ternilai untuk pengawasan para gembala berhubungan dengan disiplin gereja. Saya ulangi satu kali lagi ya. Kitab 1 Korintus ini dikatakan di dalam Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan adalah surat yang memberikan hikmat yang tak ternilai, saudara. Wow. Sehingga kalau kita melihat pembagiannya dalam 1 Korintus, kitab ini, saudara, kita melihat dari pasal 1 sampai 4 berbicara tentang divisions. Waktu itu ada perpecahan di Korintus. Ada juga tentang moralitas, khususnya tentang seksualitas. Apa kata firman Tuhan? Apa yang Tuhan mau bagi jemaat di Korintus? Mengenai makanan yang dipersembahkan untuk persembahan berhala. Mengenai etika. Ada juga mengenai dalam perkumpulan-perkumpulan ibadah, persekutuan. Dan di pasal yang ke-15 yang tadi kita baca, ada kaitannya, erat kaitannya dengan kebangkitan Kristus. Sebagai seseorang yang mengerti kebangkitan Kristus, sebagai orang yang paham bahwa kebangkitan Kristus itu juga merupakan inti dari iman Kristen kita. Sebab kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kepercayaan kita. Paulus mengatakan bahwa karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Oleh karenanya kita mau melihat ya, 3 sikap jemaat yang hidup dalam kasih karunia. Kira-kira GB House of Grace itu karakteristik jemaatnya, pengerjanya tuh bisa seperti apa ya? Ini sebuah usulan gitu ya. Sebuah proposal, sebuah usulan untuk kita gumulkan bersama, kita renungkan bersama. Yang pertama, sikap yang pertama dari ayat yang tadi kita baca, jelas bahwa di situ ada sikap yang humble. Katakan humble. Humble. Waktu itu kalau masih zaman youth, ada training outbound, saudara, camping itu di luar kota, entah di Sukabumi atau di Puncak gitu, saudara. Ada level-levelnya kalau kita mau character building atau pelatihan kepemimpinan. Ada level yang namanya humble, itu level paling bawah. Ada singkatannya, humble itu artinya humility based on the Bible. Itu artinya humble. Humility based on the Bible, saudara. Jadi nggak sekedar rendah hati, sopan, sabar, enggak. Tidak itu, tidak hanya itu, tetapi sesuai dengan firman Tuhan. Humility based on the Bible. Apa yang Alkitab katakan tentang attitude yang rendah hati, saudara. Kalau melihat buku yang telah ditulis oleh hamba Tuhan, oleh mereka yang mendalami topik mengenai humble, 10 tahun yang lalu ada buku Humilitas yang ditulis oleh John Dickson dari Australia, seorang ahli sejarah, seorang hamba Tuhan, seorang speaker di dalam leadership. Dia menulis buku Humilitas, saudara. Dan dia memberikan definisi bahwa humility itu adalah the noble choice to forgo your status and use your influence for the good of others before yourself. Humility itu artinya to hold power in service of others. Kerendahan hati itu adalah sebuah pilihan. Tidak terjadi begitu saja, tiba-tiba nih orang bisa rendah hati, bisa sopan, bisa nurut. Tidak. Humility, humble, itu adalah sebuah pilihan.
Pilihan dalam konteks apa? Pilihan dalam konteks ketika kita sedang memiliki kuasa, memiliki otoritas, memiliki kelebihan daripada yang lain. Kalau saudara ingat, kalau kita ke Singapura ya, di MRT kita tahu nih, kalau ada orang yang mengandung atau orang lansia atau orang yang sedang sakit, kita berdiri, kita kasih mereka duduk gitu. Itu kalau di MRT di Singapura misalnya. Sadar diri atau ada CCTV, karena ada CCTV. Tapi kalau di Indonesia bagaimana? Di dalam keseharian kita bagaimana? Apakah kita akan berintegritas? Kita akan memilih untuk memberikan orang lain kesempatan itu, kenikmatan itu, fasilitas itu untuk orang lain. Padahal kita lebih berhak karena kita duduk duluan, karena kita naik duluan dari stasiun tertentu. Di kantor misalnya, biasanya kan prinsipnya yang butuh yang nyari. Kalau kamu butuh ya kamu telepon saya, kamu email saya. Kamu datang ke kantor saya kalau kamu butuh gitu. Tetapi sebaliknya, kerendahan hati adalah mencari yang butuh. Saya ulangin lagi ya. Kalau di dunia ini yang butuh yang nyari. Tetapi kalau kita memiliki kerendahan hati, justru kebalik. Kita mencari yang butuh. Siapa yang butuh ya? Departemen ini butuh apa ya? Oh, karyawan ini apa ya? Bidang ini apa ya? Kita yang mencari justru. Kita mencari yang butuh, saudara. Waktu kita lagi antri misalnya. Kita lagi antri di minimarket, atau kita lagi antri di kesempatan-kesempatan, di kantor kita lagi antri fotokopi, lalu kita melihat ada orang lain yang lebih butuh, ataupun sepertinya tidak butuh, kita menawarkan. Mau duluan Pak? Mau duluan Bu? Silakan duluan. Kita lihat orang yang belanja lagi tergesa-gesa. Kita cuma beli beberapa barang. Mau duluan? Lagi buru-buru? Silakan. Itu artinya kita forgo our status. Kita menggunakan apa yang kita miliki untuk melayani, untuk orang lain. Humility makes great people greater. Orang udah hebat, orang udah keren, tapi karena dia rendah hati, justru dia lebih keren, lebih hebat. Orang jadi lebih simpatik kalau dia itu humble. John Dickson memberikan sebuah cerita, sebuah ilustrasi di pesawat. Itu ada 4 orang, lalu pesawatnya mesinnya mati, saudara. Lalu cuma ada 3 parasut di pesawat itu. Pilotnya langsung kumpulin penumpangnya, pilotnya berkata, ini pesawat saya, jadi saya dulu ya. Saya yang paling berhak nih. Dia langsung ambil 1 tas parasut, dia langsung lompat keluar. Tinggal 3 orang. Profesor yang pinter banget bilang, wah saya lebih butuh, saya profesor. Oh, ilmu saya dibutuhkan banyak orang, saya duluan ya. Gitu. Profesornya langsung ambil, langsung lompat. Berarti parasutnya tinggal 1, saudara. Lalu ada pendeta sama anak muda, sama generasi Yeremia. Pendetanya bilang, waduh, sebaiknya kamu sajalah. Kamu generasi Yeremia, kamu anak muda, Tuhan mau pakai kamu, kamu saja. Ini 1 tas parasut buat kamu saja. Lalu anak mudanya bilang, enggak, Pak Pendeta, enggak kok. Tasnya masih 2 kok. Itu tadi profesor terburu-buru, dia ambil tas saya. Tas saya mirip warnanya kayak tas parasut. Dia ambil profesor itu. Tenang, masih ada 2 kok tas parasutnya. Itu cerita sederhana, tetapi bisa menggambarkan apa yang terjadi hari-hari ini kalau kita tidak waspada akan konteks dan sikap humility, humble di dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebuah video yang akan kita lihat, akan disiapkan oleh tim media. Bagaimana sih kerendahan hati dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam keluarga, pasangan suami istri. Ada satu video yang berjudul It's Not About the Nail, yang telah ditonton 21 juta kali, saudara. Dan video ini booming banget, dibahas di kelas-kelas psikologi. Mari kita akan melihat, kita saksikan dengan seksama video singkat ini mengenai It's Not About the Nail. Silakan. It's just, there's all this pressure, you know? And sometimes it feels like it's right up on me. And I can just feel it, like literally feel it in my head. And it's relentless. And
I don't know if it's going to stop. I mean, that's the thing that scares me the most, is that I don't know if it's ever going to stop. Yeah. Well, you do have a nail in your head. It is not about the nail. Are you sure? Because, I mean, I'll bet if we got that out of there... Stop trying to fix it. No, I'm not trying to fix it. I'm just pointing out that maybe the nail is causing... You always do this. You always try to fix things when what I really need is for you to just listen. See, I don't think that is what you need. I think what you need is to get the nail See, out. you're not even listening now. Okay, fine. I will listen. Fine. It's just, sometimes it's like there's this achy, I don't know what it is. And I'm not sleeping very well at all. And all my sweaters are snagged. I mean, all of them. That sounds really hard. It is. Thank you. Ow! Oh, come on. If you would just... Don't. Video itu populer banget, saudara. Karena itu realitas sehari-hari. Bagaimana seolah-olah ketika orang memberi nasihat, memberi masukan buat kita, lalu kita mengabaikannya dan kita berpikir, enggak, bukan itu kok, bukan itu. Bukan itu yang saya butuhkan, itu nasihat buat orang lain. Enggak kok, bukan itu. Tapi sebenarnya itulah yang kita butuhkan. Koreksi itu, nasihat itu, arahan itu, tuntunan itu, firman Tuhan itu, pewahyuan itulah yang sebenarnya yang kita butuhkan untuk kita mengalami pemulihan, pembebasan, kemerdekaan. Saudara. Bagaimana Bapak Ibu Saudara ketika menerima masukan, ketika menerima arahan, menerima nasihat dari pemimpin, dari suami, dari orang tua, dari kakak rohani, dari gembala kul, saudara. Dari gembala saudara, dari ketua departemen saudara. Ketika mereka memberi nasihat, mengomentari mengenai pola makan saudara, mengenai pola istirahat saudara, bagaimana saudara melakukan firman Tuhan, bagaimana menguduskan hari Sabat, bagaimana prinsip-prinsip kehidupan sehari-hari. Ketika orang memberi masukan kepada saudara, apa respon kita? Dan di dalam konteks kehidupan yang lebih besar, ketika kita melihat tentang humility atau humble, yang berdasarkan grace karena kasih karunia, 15 Januari 2009, ada peristiwa di Amerika, peristiwa terkenal, namanya The Miracle of the Hudson. Jadi di Hudson River itu ada mukjizat bagaimana pesawat yang sudah lepas landas, tetapi di tengah jalan itu bertabrakan dan mesinnya terganggu karena menabrak sekelompok burung, saudara. Jadi mereka tuh masuk ke dalam mesin pesawat sehingga ada gangguan, jadi harus mendarat darurat. Dan puji Tuhan, semua selamat, 150 penumpang dan 5 awak kapalnya itu selamat, saudara. Dan itu menjadi pembicaraan, itu menjadi sesuatu yang diingat oleh orang bahwa the miracle of the Hudson, ada pesawat yang berhasil mendarat darurat di atas sungai, saudara. Memang kehidupan kita, kalau kita mengerti grace, maka kita paling gampang tuh analoginya kalau kita lagi ada di pesawat. Bapak Ibu Saudara yang sering berpergian, kalau lagi ada di pesawat gitu ya, wah disitulah grace benar-benar dapat kita pahami. Kenapa? Karena yang pertama hanya pilot yang memegang kendali. Di pesawat tuh hanya pilot. Kita nggak boleh masuk ke kokpit itu. Kita nggak bisa nyetir pesawat juga. Apapun yang terjadi, turbulensi yang terjadi, kondisi mesin yang ada, badai, petir, burung, sekelompok burung yang terbang, dan sebagainya, asap, awan tebal, itu cuma pilot yang memegang kendali. Dan ketika terjadi sesuatu, berapapun banyaknya harta yang kita punya, nominal deposito kita, berapa digit pun, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun akan kita lakukan agar selamat. Waktu kita di pesawat, ada turbulence, benar-benar 3 hal ini.
hanya pilot, harta yang kita punya, semua yang di dompet kita, limit kartu kredit kita, nggak ada artinya semua, nggak ada gunanya. Dan apapun akan kita lakukan agar selamat. Kita baca Mazmur 91, kita doa, kita muji nyembah Tuhan, kita berbahasa roh, kita ambil mic di pesawat, kita ajak yang lain berdoa bersama, apapun akan kita lakukan supaya selamat. Satu kali saya pernah terbang ke Makassar sebelum melanjutkan ke Toraja. Waktu itu ada tugas mengawasi mahasiswa yang sedang magang di SLH Toraja, saudara. Saya naik pesawat biasa, bukan merek terkenal. Lalu saya duduk dengan seorang bapak-bapak di sebelah saya. Lalu dia sepertinya sering ke Sulawesi. Dan saya bertanya, Pak, Bapak sering ini, mungkin kalau naik merek ini, itu lebih aman kali ya Pak? Lebih on time, lebih aman, lebih ini ya Pak ya? Enggak juga Pak. Merek itu, sama saya juga pernah. Wah, itu udah merek nomor 1. Saya udah terbang Pak, udah tinggal landas. Diumumin, oh ini ada masalah, turun lagi Pak saya Pak. Oh gitu. Nggak ada yang bisa kita andalkan, saudara. Dan inilah konteks dari grace, dari humility, dari humble, waktu kita menyadari bahwa Tuhanlah yang memegang kehidupan kita. Nah, sikap jemaat yang kedua di ayat 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 adalah giat. Rasul Paulus berkata, justru kasih karunia yang telah aku terima ini, aku malah bekerja lebih keras daripada yang lain, daripada rasul-rasul yang lain, daripada orang yang lain, daripada orang Kristen yang lain. Aku ini justru bekerja lebih keras daripada mereka. Kita ini justru lebih giat. Nah, dari mana ya asalnya giat? Mari kita melihat di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 2 dan 3. Surat Rasul Paulus pada jemaat di Tesalonika dikatakan bahwa kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Di dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas, saudara. Saya bacakan di sebelah kanan, 1 Tesalonika 1 ayat 2 dan 3. We always thank God for all of you and continually mention you in our prayers. We remember before our God and Father your word produced by faith. Iya, kalau kita kerja karena kita beriman, ya. Saya orang Kristen, saya mau kerja, saya masuk jam 7, jangan terlambat. Pulang jam 4 juga jangan telat pulangnya. Kadang-kadang dosen-dosen itu suka bercanda ke saya. Pak Yonatan, kita datang udah tepat waktu, Pak. Kita pulang, Pak. Jangan sampai terlambat, Pak. Kita harus pulang tepat waktu. Ya, kalau kita bekerja, kita orang Kristen, kita kerja sungguh-sungguh, ya memang work produced by faith. Tetapi Alkitab bahasa Inggris menulis your labor prompted by love. Labor, kerja keras, labor, usaha, labor itu kerja kasar, kerja begitu giat. Rasul Paulus mengatakan bahwa your labor prompted by love. Seseorang yang giat adalah seseorang yang memiliki kasih, yang ingat kasih, yang punya kasih di dalam hidupnya, dalam hatinya. Makanya dia bisa kerja dengan giat. Kalau kita giat bekerja di perusahaan, nggak usah disuruh lembur, kita lembur sukacita. Walaupun nggak dibayar juga nggak masalah. Sabtu, nggak usah masuk, tapi boleh masuk kalau memang ada kerja atau mau sesuatu, kita masuk, nggak masalah. Nah, bahkan dikatakan your endurance, ketahanan kita inspired by hope in our Lord Jesus Christ. Waktu kita giat bekerja, oh ada banyak proses, ada banyak tekanan, ada banyak tanggung jawab. Tetapi endurance kita, ketahanan kita, kita setia, kita bisa bertahan, kita tidak goyah, tidak mundur, tidak resign, tidak drop out, tidak berhenti, karena inspired by hope.
pengharapan yang kita punya di dalam Kristus. Kita difitnah, kita diperlakukan tidak adil, tapi kita percaya Allah adalah hakim. Allah yang akan membalas, bukan kita yang akan membalas dia, tapi Allah yang akan membalas, karena penghakiman adalah haknya Allah. Kita percaya bahwa Allah hadir di perusahaan kita, di pabrik kita, di toko kita, di ruko kita, di bisnis kuliner kita. Allah hadir, Allah bekerja, Allah tahu, Allah sanggup memberkati, Allah sanggup membalikan keadaan. Hope in our Lord Jesus Christ. Bapak Ibu Saudara, kita mau giat hari-hari ini. 20.887 anak di Indonesia jadi yatim piatu karena COVID-19. Lapas kelas 1 di Tangerang idealnya dihuni 900 narapidana, tapi kenyataannya 2069 narapidana. Itu pun yang sudah dikeluarkan karena ada pandemi COVID. Rata-rata kapasitas penjara di Indonesia over capacity-nya 400%. 49 orang tewas dalam kebakaran di Lapas Tangerang. Padahal mereka adalah yang jelas-jelas membutuhkan pendidikan, jelas-jelas membutuhkan Injil. Status Indonesia masih berada di urutan keempat dunia dan urutan kedua di Asia Tenggara terkait kasus balita yang stunting. Balita yang terhambat pertumbuhannya karena gizi waktu ibu mengandung dan 1000 hari pertama itu nggak memadai. Kadang-kadang ada juga ibu-ibu yang waktu mengandung, makan sedikit, gula sedikit, semua nggak sedikit, entar aku kegemukan, entar aku nggak bisa nurunin berat badan, aku nggak mau, aku jadinya membatasi gizi. Padahal itu gizi yang diperlukan juga untuk bayinya. Surat Yakobus berkata, ibadah yang murni dan yang tidak bercacat tidak hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu. Matius 25, Yesus berkata, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Banyak banget di Indonesia yang kita bisa giat, yang kita bisa lakukan. Oh Pak, itu nanti aja Pak, saya masih sibuk. Oh, masih lama. Oh, itu kerjanya full timer. Oh, itu kerjanya yang lain yang terpanggil. Jangan kita tunda. Jangan kita tunda seperti ini. Wah, kalau sudah diinfus, kalau sudah dalam keadaan yang sangat sulit, Tuhan ampuni aku mau melayani Tuhan, pakai hidup aku Tuhan, masa muda aku Tuhan. Jangan. Kita telah menerima kasih karunia. Dan seperti Rasul Paulus katakan, mari kita bekerja lebih giat daripada yang lain. Lebih keras daripada yang lain, saudara. Saya kadang-kadang meluangkan waktu menonton YouTube-nya Todd White. Seorang penginjil, seorang hamba Tuhan. Dia kemarin juga menjadi salah satu pembicara di Empower 21, saudara, di bulan Januari. Dan juga ada Nabiah Patricia King, yang pernah diperkenalkan juga oleh gembala pembina kita, saudara. Kalau kita nonton YouTube-nya bagaimana Todd White itu menginjil di jalan-jalan, bagaimana ada mukjizat kesembuhan terjadi. Ini contohnya di layar. Ngajak ngobrol aja dengan dua anak muda berkulit hitam, ngobrol aja. Roh Kudus singkapkan, kamu punya sakit ini ya, punggung kamu sering sakit ya, kaki kamu tuh nggak sama loh, coba kita lihat ya. Benar saudara, kakinya nggak sama panjangnya saudara. Dan benar, punggungnya sering sakit. Ada karunia hikmat, ada karunia marifat yang Roh Kudus berikan. Yuk kita doa, mau nggak didoain? Coba doa aja. Iya, mau nggak? Iya mau. Didoakan, saudara. Wah, terjadi mukjizat di jalan-jalan. Satu YouTube yang nggak pernah berhenti membuat saya menangis, itu adalah YouTube dari Terry McCarthy. Seorang teman, lama tinggal di Lithuania, sekarang di Amerika Serikat, seorang profesor dalam bahasa Inggris, yang dipakai Tuhan di China, di Afghanistan, di Lithuania. Lithuania itu dulu ternyata negara dengan tingkat bunuh diri tertinggi. Kita kira Jepang ya, yang bunuh dirinya tertinggi. No, Lithuania. Ini YouTube-nya, saudara. Dalam waktu weekend, sahabat, saudara punya waktu, coba dengerin. 28 menit, 30 menit. Apa firman Tuhan mengenai proclaiming the good news in the changing world? Ini era Pentakosta ketiga, ini adalah penuaian terbesar dan yang terakhir
Kalau nggak giat tuh kayaknya nggak mungkin kalau nggak giat. Baik, kita sudah lihat tadi 2 sikap ya. Humble sama giat. Lalu saya tuh bergumul sama Tuhan ya. Tuhan, kalau HOG, O-nya tuh kira-kira apa ya Tuhan ya? O-nya ya. Apa on fire? Apa otentik? Tapi KBBI bilang otentik itu bukan dari O, tapi autentik. Wah, nggak masuk. O itu apa ya? Orisinil kali ya. Apa ya Tuhan ya? Lalu Frita bilang, obey. Oh iya ya. Saya coba lagi menonton YouTube ibadah doa malam Juli lalu waktu kita ulang tahun, saudara. Saya coba dengerin lagi waktu Kak Hotasi, Kak Fuji menanyakan ke Pak Audi, Pak, itu dulu HOG itu gimana awal mulanya ya? Pak, Bapak punya visi apa buat HOG? Lalu ini jawaban Pak Audi yang saya kutip langsung. Kalau dicari ayatnya juga nggak ada. Tuhan ngomong namanya nanti GBI House of Grace. Ya sudah, kasih nama itu, kata Pak Audi. Lalu waktu ditanya visi HOG apa? Visi Bapak apa maksudnya? Oh, visi kita ya selalu ngikutin GBI Gatot Subroto ya. Kita tetap ngikutin visinya Pak Niko. Oh, benar nih, benar yang Frita bilang. Obey. Obey. Nah, dari mana asalnya obey? Kalau kita mau jadi pengerja, jadi jemaat HOG yang obey, yang taat, dari mana asalnya? Apa landasan biblikalnya ya? Yohanes pasal 17, Yesus berkata bahwa Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Waktu sebelum dunia dijadikan, sebelum kejadian pasal yang pertama, itu Tuhan ngapain ya? Allah tuh ngapain waktu itu ya? Di perjanjian lama, Mazmur berkata memang Allah sudah ada dari awal. Allah itu Alfa dan Omega. Tetapi di dalam perjanjian baru, di dalam doa Yesus, Yohanes pasal 17, Yohanes pasal 14, kita melihat bahwa sebelum dunia dijadikan, ada Bapa dan ada Anak. Yohanes pasal 1 menyatakan bahwa firman itu adalah Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 14, Yesus berkata bahwa I do as the Father has commanded me, so that the world may know that I love the Father. Oh, taat itu asalnya ya dari Allah sendiri. Yesus memberikan teladan sebelum dia bahkan lahir di bumi, hidup 33,5 tahun, tercatat dalam kitab Injil. Kita sudah bisa melihat, oh, ketaatan Yesus sudah ada bahkan dari awal sebelum dunia dijadikan. Kami sedang merencanakan pendidikan untuk anak kami Jason yang sebentar lagi kelas 7, saudara. Waktu cepat sekali berlalu. Jason sebentar lagi kelas 7, tahun depan, saudara. Nah, kami merencanakan dia sekolah nanti di satu sekolah internasional di Sentul, yang ada asramanya. Gitu. Jadi, kelas 7 dengan kurikulum internasional dan di asrama, tinggal di asrama, sekolah Kristen. Saya mencoba menjelaskan ke Jason gitu ya. Waduh Pak, apa nggak kasihan Pak? Anak baru kelas 7 kok udah ditaruh di asrama Pak? Apa nggak terlalu kecil Pak? Tapi teman yang lain berpendapat lain. Justru waktu dia masih kelas 7, dia masih mau, masih nurut. Nanti kalau dia udah gede, kamu tawarin asrama. Jangan harap mau. Bener juga, bisa juga ya. Kita doakan, kita kumpulkan konfirmasi, saya tanya pendapat orang tua saya, pendapat mertua saya, dan sebagainya. Kita ikuti open house-nya, kita ikuti ujiannya kemarin, wawancaranya, dan sebagainya. Lalu saya kumpulkan Jason, saya kumpulkan Semi, kita ada mesbah keluarga tiap seminggu 3 kali, Senin, Rabu, Jumat, kita ada mesbah keluarga, kita doa bareng, saya jelasin ke mereka. Jason, coba kita lihat sebelum dunia dijadikan, Bapak dan anak tuh kayak gimana? Bapak mengasihi anak, anak mengasihi Bapak. Terus apa yang Bapak lakukan? Bapak mengutus anak ke dunia ini. Yohanes pasal 3 ayat 16, Jason. Iya, dia bilang. Jadi kalau Dedi utus kamu ke Sentul, itu karena Dedi apa? Karena Dedi ingin membuang kamu, karena Dedi nggak perlu kamu, karena Dedi dan Momi perlu privacy, perlu apa? Kenapa kamu diutus ke asrama? Apa sikap kamu yang seharusnya?
Gitu. Saya jelaskan bahwa justru karena kami mengasihi kamu, karena kami tahu ini adalah pendidikan yang terbaik untuk kamu, maka kami mengutus kamu ke sekolah itu di Sentul. Oh iya. Ini loh fasilitasnya, ini loh sekolahnya. Sekolahnya 10 hektar, saudara. 10 hektar di Sentul. Dengan segala fasilitas, dengan kurikulum, dengan native speaker, dan sebagainya. Saya bilang ke Jason, saya jelasin ke dia, bahwa kami ini mengutus kamu ke sana, karena kami mengasihi kamu. Karena ini pendidikan yang terbaik untuk kamu. Kamu nggak usah pikirin harganya. Tuhan buka jalan. Kamu nggak usah pikirin harganya. Tapi kita doa aja. Kita doa, kita ikuti prosesnya. Minggu depan kita lihat ke sana dan sebagainya. Jadi, Dedi harap kamu punya pemahaman yang benar. Mengapa kamu ditaruh di asrama? Kamu udah paham? Ya. Hari-hari berikutnya, minggu depannya lagi, saya tanya lagi. Gimana perasaan kamu? Sudah siap belum? Sudah siap belum tinggal di asrama? Gimana kalau teman-teman kamu bilang, wah, kamu kok dibuang sih sama orang tua kamu? Gimana pandangan kamu, pemahaman kamu? Lalu dia menggambarkan, oh ya ini. Jadi paham, saudara. Oh, jadi ketaatan itu dimulai dari diri Allah. Dimulai dari Yesus Kristus. Itulah yang membuat kita mampu untuk taat. Walau kita belum mengerti, saudara. Kesimpulannya, hari ini kita belajar 3 sikap jemaat HOG dalam kasih karunia. Menurut 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Humble, obey, dan juga giat. Giat melayani Tuhan. Giat menyelesaikan amanat agung di dalam kasih karunia Tuhan. Bahkan Ibrani 13 ayat 15-17a berkata, penulis kitab Ibrani menulis, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Waduh, ini kalau udah tahu grace, udah sadar diri, semua ini adalah milik Tuhan, maka banyak mengucap syukur, banyak hidup dalam doa pujian penyembahan, dan jangan kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Wow. Kalau udah humble, udah ngerti grace, ayo giat. Jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ayat 17-nya sangat mencengangkan. Ayat 17-nya mencengangkan sekali. Penulis kitab Ibrani berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Apakah ini kebetulan? Saya yakin tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. HOG, humble, senantiasa mempersembahkan korban syukur. Karena kita tahu, ini semuanya adalah kasih karunia. Giat, jangan lupa berbuat baik. Memberi bantuan. Atas apa? Talenta, kesempatan. Dimanapun kita berada. Apalagi kalau kita berada di marketplace. Dan obey terhadap mereka yang Tuhan tempatkan di atas kita sebagai pemimpin-pemimpin rohani. Mari kita bersyukur. Kalau kita punya gembala cool, punya bapak rohani, punya kakak rohani, punya ketua persekutuan kantor, ketua persekutuan kampus, mari kita bersyukur. Punya ketua departemen, ketua bidang, kita bersyukur. Dan kita mau melayani Tuhan bersama-sama dengan mereka. Mari kita berdoa dan kita akan menaikkan sebuah pujian. Mari tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk GBI House of Grace. Terima kasih untuk setiap kami yang Tuhan panggil, pilih. Tuhan mampukan kami tertanam di dalam GBI House of Grace. Malam hari ini kami belajar 3 sikap dari firman-Mu. Tolong kami Tuhan, menggumulkan ini, menginternalisasikannya, dan memiliki keberanian untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Tanpa menunda-nunda, karena kami tahu waktunya begitu singkat.
Engkau akan datang kembali menjemput setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kekayaanmu, kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu, kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya, bila kita dipakainya, bila kita dipakainya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Pak Yonatan untuk firman-Nya. Tuhan pakai Bapak bersama dengan keluarga semakin hari semakin dahsyat untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, amin. Berikut kita akan memberi, ini tiba saatnya untuk memberi, haleluya. Kami persilakan Pak Heri. Tuhan Yesus, kami ucapkan banyak terima kasih buat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, P.S. Yonatan Winardi pada ibadah doa malam hari ini Tuhan. Biarlah firman ini boleh kami menjadi manusia yang humble, taat, giat, dan menjadi kasih karunia yang tidak sia-sia buat hidup kami. Tiba saatnya bagi kami untuk memberikan persembahan, biarlah Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dan menjadi persembahan yang harum untuk memperlebar kerajaan-Mu di bumi, dan biarlah hanya nama Tuhan yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Untuk persembahan dapat dilihat pada layar dengan scan QR dan dengan media transfer. Shalom adik-adik, ibadah anak akan diadakan pada tanggal 19 September 2021 pukul 10 pagi via Zoom. Kami mengundang anak-anak untuk ikut beribadah bersama-sama. Kami mengajak anak muda untuk bergabung bersama di ibadah Youth hari Minggu tanggal 19 September 2021 pukul 2 siang via Zoom. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Ephraim Ferdinand. Ibadah Junior Church akan diadakan pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 pukul 4:30 sore via Zoom. Ibadah ini akan dilayani oleh Kak Fuji. Untuk informasi ibadah HOG, link Zoom ibadah dan permohonan doa, dapat melihat link tree yang tertera pada layar. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, setelah ibadah dapat tetap tinggal dalam room ini. Akan ada hamba-hamba Tuhan yang akan mendoakan saudara.
Ibadah doa malam akan diadakan pada hari Sabtu depan, tanggal 25 September 2021, pukul 7 malam via Zoom. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Benny Gunawan. Mari kita terus menjaga roh kita agar tetap menyala-nyala. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita akan sama-sama berdoa syafaat. Syakarabaya, rarabaya, larabaya, larabaya. Bapa, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami boleh bersama-sama Tuhan. Kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Ajar kami mengerti kasih karunia yang daripada-Mu. Mengerti anugerah yang terbesar daripada Tuhan. Keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami menjadi hamba yang setia. Menjadi hamba yang taat ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mari kita sama-sama kita berdoa buat Bapak Yonatan Winardi. Oh Rabaya Syakarabara. Tuhan, biar pengurapan Tuhan turun lebih dan lebih lagi Tuhan atas hamba-Mu ini ya Tuhan. Engkau pakai Tuhan untuk Tuhan jiwa-jiwa Tuhan. Khususnya Tuhan untuk anak-anak muda Tuhan. Engkau pakai Tuhan urapi lebih lagi ya Tuhan. Pakai juga buat Bu Rita ya Tuhan. Juga buat kedua anaknya ya Tuhan. Tuhan beri kesehatan, Tuhan pelihara dengan sempurna Tuhan. Apa yang menjadi keperluannya, kerinduannya Tuhan sendiri yang cukupkan, Tuhan sendiri yang penuhi ya Bapa. Biarlah keluarga ini Tuhan, boleh keluarga yang menyenangkan nama Tuhan. Biarlah keluarga ini Tuhan berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Pada malam hari ini kami juga bawa Tuhan buat gembala kami, buat Bapak Audi ya Tuhan. Tuhan, gembala yang kami kasihi Tuhan, gembala yang taat akan Tuhan, gembala yang berjaga-jaga atas jiwa kami ya Bapa. Pada malam hari ini Tuhan kami berdoa buat Pak Audi ya Tuhan, biar pengurapan yang Tuhan turun atas hamba-Mu ya Tuhan, kesehatan yang sempurna, pemeliharaan yang sempurna ya Tuhan, juga buat Bu Mona ya Tuhan. Tuhan berkati Bu Mona Tuhan, berkati dengan kesehatan ya Tuhan. Oh Tuhan, biar Pak Audi, Bu Mona Tuhan boleh menjadi keluarga Tuhan yang taat, yang setia ya Tuhan kepada Tuhan Yesus. Berkati anak cucunya ya Bapa, biarlah anak cucunya Tuhan boleh menjadi orang-orang yang perkasa di bumi Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, pemeliharaan-Mu sempurna Tuhan atas Pak Audi ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga Tuhan buat jemaat Pak Audi Tuhan, buat setiap para pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan Zoom ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu, anugerah-Mu, kelimpahan-Mu ya Tuhan turun atas setiap para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Juga buat setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan. Oh Tuhan, orang yang beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami tetap dikuatkan. Kami diberkati Tuhan, ada kelimpahan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Oh Tuhan, juga buat anak-anak GC, anak-anak IO Tuhan, para kaum muda Tuhan, mereka diberkati Tuhan dalam sekolah, dalam pekerjaan, semua mereka diberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Tuhan, kami juga bawa Tuhan buat Bapak Leo Kimsen Tuhan yang sedang sakit ya Tuhan, yang akan dioperasi tanggal 30 Tuhan. Kami serahkan Tuhan dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan yang turut campur tangan dalam operasinya Tuhan, pakai tangan dokter, rumah sakit, setiap obat, biaya, semua Tuhan berikan ya Tuhan. Tuhan cukupkan ya Tuhan. Oh Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dipermalukan, tidak pernah dikecewakan. Karena kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami kembalikan Tuhan segala pujian, segala hormat dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami akan berdoa seperti yang besok. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memenuhi
Arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang akan menyertai kita mulai malam hari ini sampai Maranatha. Mari yang kita percaya, kita sama-sama katakan, Amin.